Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Oke, untuk video kali ini saya masih akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang pembahasan soal KSNK Biologi SMA tahun 2020. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan proses replikasi DNA secara in vitro. Satu siklus PCR mengikuti prinsip replikasi in vivo dan dilakukan melalui manipulasi suhu. Untuk yang pertama, siklusnya yaitu denaturasi dengan menggunakan suhu 90-92 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, annealing 50-56 derajat Celcius, dan yang ketiga, extension dengan menggunakan suhu 72 derajat Celcius. Pemanjangan primer melalui penambahan nukleotida menghasilkan DNA untai ganda yang baru. Satu siklus PCR akan menghasilkan 2 salinan DNA untai ganda untuk setiap DNA template. Ini adalah hasil dari PCR-nya ya. Kemudian tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita mulai dari yang pernyataan A dulu. Tahap denaturasi pada PCR menggantikan fungsi enzim topoisomerase pada replikasi DNA in vivo. Yang harus kalian ketahui dulu di sini, yang pertama denaturasi. Denaturasi itu tadi apa? Denaturasi itu adalah pemisahan untai ganda DNA. Karena DNA itu kan double helix ya, jadi punya 2 untaian, jadi harus dipisahkan dulu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian tahu adalah enzim topoisomerase. Enzim topoisomerase ini fungsinya untuk menyelesaikan benang kusut ya. Untuk menyelesaikan benang kusut, apa sih? Kok menyelesaikan ya? Yes, nggak apa-apa ya. Menyelesaikan benang kusut. Kalau misalnya ada benang-benang yang kusut pada DNA, itu pada DNA. Kalau misalnya ada benang-benang yang kusut, itu diselesaikan oleh enzim topoisomerase. Artinya, enzim topoisomerase itu apakah menggantikan artinya denaturasi itu menggantikan fungsi enzim topoisomerase atau tidak? Tidak, karena fungsinya saja berbeda. Kalau denaturasi fungsinya untuk memisahkan untai DNA, kalau enzim topoisomerase untuk menyelesaikan benang kusut ya. Nah, sedangkan yang benar denaturasi itu pemisahan untai DNA pada replikasi DNA in vivo itu dilakukan oleh enzim helikase ya. Enzim helikase, bukan enzim topoisomerase. Jadi untuk pernyataan yang A salah. Kemudian kita lanjut untuk pernyataan B. Single strand binding protein atau SSB tidak diperlukan di sepanjang proses PCR. Nah, single strand binding protein atau SSB itu fungsinya untuk apa? Untuk menstabilkan struktur single strand DNA, untuk menstabilkan struktur single strand DNA. Jadi kayak gini, tadi kan DNA kan punya double helix ya, Nah, ini dipisah. Artinya nanti dia akan punya single strand, dua single strand. Nah, kalau misalnya tidak ada single strand binding protein ini atau SSB ini, maka satu untaian dari DNA ini nanti akan tidak stabil. Kalau dia tidak stabil akan bisa menghasilkan gulungan-gulungan. Jadi ini tuh tidak stabil. Jadi nanti menggulung gitu loh, menggulung. Kalau menggulung itu kan nanti tidak akan replikasinya itu kan tidak akan berlangsung bagus ya.
tidak akan berlangsung bagus. Jadi harus stabil dengan menggunakan SSB. Tapi kalau untuk PCR itu tidak perlu menggunakan SSB ini. Karena apa? Karena kita lihat tadi PCR itu suhunya tinggi. Nah, suhu tinggi itu sudah bisa menstabilkan struktur single strand DNA gitu ya. Jadi untuk yang B jawabannya benar. Memang PCR tidak perlu menggunakan SSB ini karena dia perlakuannya kan dengan suhu tinggi, dan suhu tinggi itu bisa menstabilkan struktur single strand DNA. Oke, bisa dipahami ya? Dan kita lanjut ke pernyataan C. Jenis asam nukleat yang digunakan sebagai primer pada PCR sama dengan primer pada replikasi in vivo. Oke, berarti sekarang kita membahas tentang primer. Primer PCR itu dengan menggunakan DNA. Sedangkan primer secara in vivo berarti yang biasa ya, itu dengan menggunakan oligonukleotida RNA. Nah, dari sini apakah sama atau beda? Beda. Kalau PCR dengan menggunakan DNA, kalau in vivo dengan menggunakan RNA. Berarti untuk yang pernyataan C adalah salah ya. Sekarang kita lanjut ke pernyataan D. Dibutuhkan setidaknya 4 siklus PCR untuk menghasilkan salinan DNA tanpa overhang atau DNA untai ganda yang memiliki segmen untai tunggal. Jadi, kenapa sih kok bisa ada DNA overhang ya? Overhang itu terjadi ketika pengkopian DNA itu tidak mulai pada ujung untai DNA ya. Jadi pengkopian DNA tidak mulai pada ujung untai DNA. Itu bisa dilihat dari apa? Dari primernya. Kalau primernya tidak pada ujung, maka nantinya akan menghasilkan overhang. Tapi kalau primernya ada di ujung DNA, maka tidak akan menghasilkan overhang. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi ya, gambar yang di awal tadi. Dikatakan di sini ini kan primer ya, ini primer. Kalau misalnya primernya itu tidak di ujung, artinya pengkopian DNA-nya itu tidak mulai pada ujung, maka nanti akan menghasilkan daerah overhang ya. Nanti akan menghasilkan overhang atau DNA untai ganda yang memiliki segmen untai tunggal. Mana untai tunggalnya? Ini dia. Nah, ini ya, ini dia yang disebut dengan overhang. Nah, ini dia overhang ya, overhang. Ini dia juga overhang. Ini dia juga overhang. Nah, sekarang ini kan ada pada berapa ya? Ini kan siklus pertama ya. Ini siklus pertama. Ini siklus pertama menghasilkan ini, kemudian ini siklus kedua menghasilkan ini. Coba kita teruskan lagi. Kalau misalnya siklus ini nanti diteruskan, dilihat ya di sini ya, primer itu selalu tetap. Dilihat di sini dari awal sampai akhir primernya itu tetap letaknya ada di sini. Ya, nah oke. Kalau ini kita teruskan ya, ini bayangkan saja. Kalau ini kita teruskan, artinya apa? Primernya ini nanti akan ada pada ujung DNA yang atas ya. Kemudian untuk yang primer B itu juga pada ujung DNA yang bawah ya, rantai DNA yang bawah ya. Kemudian yang ini juga nih ya. Nih ya. Ini yang ada pada atas, ini yang ada pada bawah. Kalau sudah kayak gini, apakah ada overhang? Nantinya tidak ada. Dan ini pada siklus yang ketiga, bukan pada siklus yang keempat ya. Untuk menghasilkan salinan DNA tanpa overhang itu sebenarnya hanya membutuhkan 3 siklus PCR. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. 3 grafik berikut menunjukkan pertumbuhan Escherichia coli ketika ditumbuhkan pada medium yang mengandung glukosa, laktosa, dan juga glukosa dan laktosa. Jadi di sini ada 3 ya. Di sini ada glukosa yang A, kemudian yang B itu laktosa, untuk yang C mengandung laktosa dan glukosa. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan yang A. Sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Oke, kita ingat di sini glukosa dan laktosa itu adalah merupakan karbohidrat.
ya. Untuk karbohidrat per molkulnya ya. Untuk karbohidrat energi per molkulnya itu adalah 4 kalori. Entah itu glukosa atau laktosa, pokoknya karbohidrat energi per molkulnya 4 kalori. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa laktosa energi per molkulnya itu lebih tinggi dibandingkan glukosa, berarti salah ya. Jadi untuk pernyataan yang A salah. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan B. Pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. Oke, kita lihat dulu. Ini kita fokuskan ke grafik C saja ya. Dimana tadi grafik C itu menggunakan glukosa dan laktosa. Nah, ketika di dalam medium itu ada glukosa dan laktosa, maka sebenarnya organisme itu akan menggunakan glukosa terlebih dahulu daripada laktosa. Kenapa demikian? Karena glukosa itu seperti yang kita tahu, glukosa itu kan karbohidrat yang macamnya monosakarida ya, monosakarida. Sedangkan kalau laktosa itu dia macamnya adalah disakarida. Jadi antara mono sama di itu kan lebih ringan monosakarida, sehingga yang dikonsumsi terlebih dahulu adalah glukosa. Nah, sekarang kita lihat dulu grafiknya. Ini ada 3 fase ya. Ada fase 1, ada fase 2, dan ada fase 3. Untuk yang fase 1 ini dia langsung berkembang. Karena apa dia berkembang? Karena dia menggunakan glukosa. Di sini dia menggunakan glukosa. Kemudian untuk yang fase 2 ini lurus. Kenapa dia itu lurus? Ini artinya kalau glukosa, kalau untuk fase 1 sampai sini ya, ini habis glukosanya. Kalau glukosanya habis, maka organisme itu harus menggunakan laktosa ya. Nah, laktosa itu harus dirubah dulu, harus dirubah menjadi monosakarida, harus diubah menjadi glukosa terlebih dahulu ya. Jadi di sini laktosa harus diubah menjadi monosakarida. Baru setelah itu nanti dia bisa dikonsumsi, ditunjukkan pada fase yang ketiga ini. Berarti baru dia mengkonsumsi laktosa, gitu ya. Nah, di sini dikatakan pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. Kita ingat di sini untuk beta-galaktosidase fungsinya untuk apa? Beta-galaktosidase itu merupakan enzim hidrolase. Hidrolase itu fungsinya untuk mempercepat reaksi laktosa menjadi monosakarida ya. Jadi reaksi mempercepat reaksi laktosa menjadi monosakarida. Monosakaridanya itu bisa berupa galaktosa atau bisa berupa glukosa. Tapi biasanya kalau dari laktosa itu bisa merubahnya menjadi galaktosa. Nah, jadi enzim beta-galaktosidase karena dia harus mengubah laktosa menjadi monosakarida, jadi harusnya dia diproduksi pada fase 2, bukan pada fase 3 ya. Jadi jawabannya adalah salah kalau untuk pernyataan yang B. Selanjutnya untuk pernyataan C, pada grafik C pada grafik C lak represor baru diproduksi pada fase 2. Nah, kita lihat di sini ya, grafik C lagi. Grafik C tadi sudah saya terangkan. Nah, di sini yang harus kalian ketahui adalah lak represor. Apa sih sebenarnya lak represor itu? Jadi, lak represor ini merupakan suatu protein yang mengatur ekspresi operon. Di mana di sini saya punya mekanisme ya. Di sini ada lak represor. Dia kan fungsinya untuk mengatur untuk mengatur ekspresi operon. Di sini diketahui bahwa kalau ada lak represor, maka status dari operannya off. Kalau off berarti dia sebenarnya menghambat agar operon laktosanya ini tidak bekerja gitu loh ya. Lak represor ini dia muncul apabila ada glukosa saja di dalam mediumnya
ya. Nah, ketika ada laktosa saja, itu tidak ada lak represor. Nah, kalau tidak ada kedua-duanya, berarti ya tidak ada semuanya. Nah, sedangkan kalau ada glukosa dan laktosa, ini apakah ada lak represor? Tidak ada, ya. Jadi, lak represor itu diproduksi pada fase 1, bukan pada fase 2. Karena apa? Karena lak represor itu ada ketika hanya ada glukosa pada medium, gitu ya. Jadi untuk pernyataan yang C salah. Kita lanjutkan untuk pernyataan D. Operon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa bersifat indusible. Oke, indusible itu apa? Indusible itu bisa diaktifkan, Kita lihat lagi mekanisme tadi, ya. Operon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan galaktosa, ya. Jadi ada glukosa sendiri, ada laktosa sendiri, dan juga ada laktosa dan galaktosa. Operon yang terlibatnya itu bersifat indusible atau bisa diaktifkan. Kita lihat di sini, kalau misalnya dia itu diaktifkan berarti dia on. Nah, dia bisa on atau tidak? Dia bisa on. Kalau dia bisa on, dia bisa diaktifkan ketika hanya ada laktosa sendiri, maka untuk pernyataan D ini benar, ya. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Gambar di bawah menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Membran luar tidak digambarkan. Kalian masih ingat ya, yang namanya mitokondria itu punya dua membran. Membran luar sama membran dalam yang berliuk-liuk, ya. Nah, fungsinya untuk respirasi sel, karena dia bisa menghasilkan ATP. ATP-nya itu dihasilkan pada membran dalamnya ini, ya. Jadi ini sebenarnya dia menghasilkan ATP, untuk menghasilkan ATP. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita langsung saja mulai dari yang pernyataan A. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. Nah, permeabel itu apa? Permeabel itu mudah dilewati, ya, mudah dilewati. Mudah dilewati oleh siapa? Ya, oleh cairan atau gas atau zat-zat yang akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, sekarang saya punya gambar nih. Nah, ini adalah gambar dari mitokondria. Dikatakan tadi mitokondria punya dua membran, ya. Punya membran luar sama membran dalam yang berliuk-liuk. Nah, di sini ada yang diperbesar. Yang diperbesar itu ada pada membran luar. Ternyata dia punya struktur yang namanya porin. Porin itu kayak apa ya? Lubang-lubang gitu, ya. Nah, karena adanya porin ini, maka membran luar itu maka membran luar itu lebih mudah dilewati. Nah, mudah dilewati tadi apa? Permeabel. Jadi sifatnya permeabel. Sekarang kita lihat membran dalamnya. Membran dalamnya tidak punya porin, maka memang benar pernyataan yang A ini, membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria, karena membran luarnya itu punya porin. Jadi untuk pernyataan A benar, ya. Sekarang kita lanjut ke pernyataan B. Malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. Oke, teroksidasi. Apa sih teroksidasi? Jadi, teroksidasi itu adalah terkena proses oksidasi, ya. Jadi, dia terkena proses oksidasi. Apa itu oksidasi? Jadi oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Jadi dia memberi elektron. Sekarang kita lihat tadi nih. Nah, katanya yang pernyataan C, malat itu lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. Kita lihat di sini, malat lebih teroksidasi daripada oksaloasetat. Dilihat di sini, malat untuk menjadi oksaloasetat itu membutuhkan NADH. NADH dari mana? Dari NAD+ diubah menjadi NADH. Jadi di sini ditambahi H+, ya. Jadi ditambahi elektron. Siapa yang nambahi elektron? Yaitu oksaloasetat, ya, bukan malat tapi oksaloasetat yang menambahi elektron. Jadi kalau di sini pernyataannya mengatakan bahwa malat lebih teroksidasi dibandingkan oksaloasetat, maka salah. Seharusnya oksaloasetat
yang lebih teroksidasi daripada malat. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke pernyataan C. Pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibandingkan oksaloasetat. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini kalau kalian melihat ini, berarti ini kan muter gini ya, muter gini. Setiap proses yang muter-muter itu disebut dengan siklus, ya. Ya, yang namanya siklus itu tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan, tapi lebih kepada ini nanti akan menjadi ini akan menjadi ini gitu. Jadi jumlahnya sama, tidak berkurang atau tidak lebih. Jadi, kalau misalnya di sini ada 10 malat, maka di sini akan menghasilkan 10 oksaloasetat. Jadi tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit. Jadi jawaban yang C adalah salah. Kemudian kita lanjut ke yang C. NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Oke, NAD+ itu merupakan senyawa nonpolar. Malat ternyata juga merupakan senyawa nonpolar. Nah, senyawa nonpolar itu dia bisa hidup pada lingkungan yang hidrofobik atau tidak suka air, hidrofobik. Nah, kalau di sini pernyataannya mengatakan bahwa NAD+ merupakan molekul hidrofilik, berarti dia suka air, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik, berarti pernyataannya salah. Karena apa? Karena NAD+ ataupun malat merupakan molekul hidrofobik karena dia merupakan senyawa nonpolar gitu. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan atau salah penjelasan. Apabila kalian masih ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya ke kolom komentar. Tetap semangat belajar dan nantikan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.